Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Saya rasa ini tidak hanya berkaitan dengan Tesla, tetapi tadi juga ditunjukkan mengenai proyek besarnya mengenai SpaceX. Artinya urusan teknologi saya kira memang Elon super genius. Udah. 2, 1. Lift off of the Falcon. Dalam lawatan ke Amerika Serikat pekan lalu, Presiden Joko Widodo menyempatkan diri mengunjungi SpaceX dan berdiskusi dengan pendirinya Elon Musk. SpaceX terkenal dengan desain bisnis yang super efisien sehingga mampu menyediakan perjalanan ke antariksa rendah biaya. Presiden Jokowi dan Elon berdiskusi mengenai inovasi, teknologi, dan kolaborasi. Siapa yang tak kenal SpaceX, salah satu perusahaan penyedia perjalanan ke antariksa yang berbasis di Amerika. Tak banyak yang tahu, SpaceX berawal dari kegagalan pendirinya Elon Musk membeli roket dengan harga murah. Dalam hitungan Elon, biaya bahan mentah untuk membuat roket hanya 3% dari harga jualnya saat itu. Dengan memproduksi sendiri perangkat keras peluncuran dan desain modular, SpaceX mampu menekan biaya 10 kali lipat lebih murah dan masih memberikan keuntungan 70%. 3, 2, 1. Lift off of the Falcon 9. Salah satu kunci efisiensi SpaceX adalah roket canggih Falcon 9 yang dapat dipakai berulang kali dan mampu mendarat sendiri usai peluncuran. Falcon 9 has landed. Pekan ini Presiden Jokowi menyempatkan diri mengunjungi pabrik roket SpaceX di Boca Chica, Texas. Selain fasilitas produksi, lokasi ini juga dilengkapi fasilitas pengetesan serta bandar antariksa. Selain melihat-lihat markas SpaceX, Presiden juga berdiskusi dengan Elon Musk. Keduanya salah satu topik pembahasan potensi kolaborasi dan kunjungan Musk ke Indonesia. Ya, ini tindak lanjut perintah saya kepada Menteri Koordinator Investasi untuk berbicara dengan Elon mengenai investasi, mengenai teknologi, mengenai inovasi, dan sekarang saya ke sini dan bertemu langsung dengan Elon untuk mendiskusikan kerjasama yang akan datang. Saya kira dia sangat tertarik sekali untuk segera datang ke Indonesia, dan tadi saya sudah sampaikan untuk bisa datang di Indonesia. Saya rasa ini tidak hanya berkaitan dengan Tesla, tetapi tadi juga ditunjukkan mengenai proyek besarnya mengenai SpaceX. Artinya urusan teknologi saya kira memang Elon super genius. Udah. Elon mengakui potensi kerjasama di Indonesia sangat terbuka. Menurut Elon, Indonesia sangat potensial dalam banyak level. Very excited about the future of Indonesia, and I'm really fired up by people in Indonesia seem very optimistic and positive about the future, which is awesome. So I think Indonesia has tremendous potential, and I think we're going to look closely from a Tesla and SpaceX standpoint to try to do some partnerships in Indonesia, and I think, you know, I'm really fired up by how fired up you all are. Like you're, you know, your positive energy is very, you know, it's great to see such positive energy, and like I said, I think the future of Indonesia is very bright. Okay. Any future collaboration maybe that is your plan? I think we're looking closely at potential collaboration on many fronts. Like I said, I think Indonesia has tremendous potential on so many levels. Thank you. When do you plan to Indonesia maybe?
Hopefully in November. There was an invitation to visit in November, and I'm very appreciative and thank you for the invitation. Salah satu potensi Indonesia adalah sebagai lokasi bandar antariksa. Sebagai negara tropis, Indonesia sangat ideal menjadi tempat peluncuran roket. Pemerintah Indonesia berencana membangun bandar antariksa di Biak Utara, Papua. Bila kerjasama dengan SpaceX terwujud, biaya pembangunan bandar antariksa sebesar 10 triliun rupiah tentu tak menjadi masalah. Sebuah investasi besar, namun menjanjikan karena bandar antariksa merupakan bisnis global. Kunjungan Presiden ke markas SpaceX dilakukan di sela-sela KTT khusus ASEAN Amerika Serikat pekan lalu. Presiden juga bertemu dengan para pemimpin bisnis Amerika Serikat yang berskala global dan mengusung teknologi tinggi. Seperti Boeing, Google, Chevron, Qualcomm, ConocoPhillips, dan sebagainya. Dan saya berharap para CEO perusahaan-perusahaan besar Amerika dapat membangun kerjasama yang konkret di G20 dan kerjasama dengan ASEAN, khususnya dengan Indonesia. Dan pemirsa, usai sudah Presiden Corner kali ini, saya Gadis Bianca pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Kita berjumpa lagi pekan depan. Selamat malam, sampai jumpa. TV